Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, Bukakan setiap pikiran dan hati kami akan kebenaran firman Kristus, sehingga kami boleh hidup dalam panggilan Tuhan dan kami terus melayani, melakukan semua yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Keadaan tidak akan pernah dapat membuat kami menyerah.
Keadaan membuat kami semakin mengenal Tuhan dan kami terus berkobar-kobar dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik semuanya. Shalom. 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 Senang sekali ya. Walaupun lewat Zoom dalam kondisi yang sangat terbatas. Saudara, tapi kalau bisa lihat wajah saudara, senang sekali. Saudara yang pakai wifi boleh on lah videonya. Biar kita bersama-sama, saudara, untuk boleh melihat satu sama lain. Kangen juga gitu ya. Ya, oke saudara, hari ini saya mau share tentang hal yang sangat penting, saudara, di dalam gereja kita. Saya tahu bahwa apalagi kondisi begini, saya belum bisa mengembalakan saudara secara maksimal, memperhatikan saudara secara maksimal, saudara. Karena kondisi begini ya, kita susah untuk ketemu, makanya kalau lihat saudara online, kita sama-sama Zoom, itu senang sekali. Kalau lihat saudara di pemuritan, di doa malam, kemudian kita ada ibadah raya juga, itu bersyukur banget. Makanya kadang di NLC, saya berusaha untuk bisa ngunjungin gitu, saudara. Pelan-pelan, walaupun sebentar-sebentar atau gimana, atau kadang salah satu saya ikutin, kalau online kan lebih enak. Nah, saudara, kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, kita melihat kondisi gereja, sebenarnya sekarang ini ada muncul dua model gereja. Model yang pertama adalah model konvensional. Seperti biasa, kumpul di gedung, apalagi new normal. Informasi terbaru, Batam tidak termasuk yang new normal. Jadi seharusnya belum bisa ibadah, seharusnya. Tapi memang ada gereja-gereja yang mengadakan ibadah. Kalau saya pribadi sebagai gembala, saudara, saya memutuskan untuk tidak membuat ibadah dulu. Tunggu, sabar. Ya, itu gereja konvensional yang pertama. Yang kedua, yang saya sebut dengan cyber church. Cyber church ini sudah lama, sudah dari zaman dulu sebenarnya. Bahkan saya sudah mengajar mata kuliah itu di S2, dan berapa kali saya mengajar bahwa cyber church ini, mereka cuman online saja pertemuannya. Mereka pertemuan online, tapi mereka tidak punya gereja, tidak ada pertemuan konvensionalnya. Gitu, saudara. Nah, makanya itu cyber church. Jadi zaman now ini belum tentu orang yang ikut hadir di gereja konvensional, misalkan mereka datang ke New Life, tapi mereka benar-benar digembalakan oleh New Life. Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena dunia internet begitu luas. Makanya mereka kadang lebih digembalakan oleh cyber church. Atau mungkin bukan cyber church, mereka digembalakan oleh internet, mungkin gitu ya. Kalau cyber church itu kan mereka memang berkomitmen untuk ibadah online bersama. Mereka memberikan persembahan secara online semua dan sebagainya. Semua serba online seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kalau kita begini terus, ini namanya nanti menjadi cyber church. Cuman kalau cyber church itu mereka lebih banyak main di media, di live streaming, dan sebagainya. Saudara. Nah, kita kemampuan teknologi kita, maksudnya dari SDM-nya kita belum sampai ke arah sana. Saudara, memang saya butuh bantuan banyak untuk kita mengembangkan pelayanan. Jadi gereja konvensional sama gereja cyber church ini sudah bermunculan, sekarang sudah jelas di Indonesia. Kalau dulu masih di luar negeri, di Amerika. Saya ada ngikutin juga beberapa. Nah, tapi apa kata Alkitab sebenarnya? Sebenarnya yang kita alami ini, kita pikir kita sudah menderita susah sekali gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saudara pelajari dari Alkitab, dari jemaat mula-mula, dari kisah jemaat mula-mula, saudara, mereka bukan kondisi seperti yang kita alami. Kondisi yang mereka alami jauh lebih parah daripada yang kita alami. Kenapa jauh lebih parah? Karena orang Kristen saat itu dikejar-kejar, ditangkap, dimasukkan penjara, sebagian dibunuh, ada yang dijadikan lilin manusia, sudah dibakar hidup-hidup, tubuhnya diolesi minyak lalu dibakar hidup-hidup dan sebagainya, saudara. Jadi kondisi Alkitab pada zaman itu, jemaat mula-mula mengalami satu kondisi yang jauh lebih sukar daripada sekarang sebenarnya.
Jadi kita jangan baper-baperan lah. Kita merasa, oh zaman ini sukar sekali, nggak bisa ke gereja. Enggak kok. Pemerintah tidak melarang kita ibadah. Cuman pemerintah mengajak kita untuk tidak kumpul rame-rame gitu ya. Dan pesan saya kalau ada yang kena COVID, jangan cari kambing hitam, jangan cari, oh ini salah siapa, ini karena ada dosa apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Enggak lah. Berjalan aja dengan iman. Gitu ya. Saya ingin memberikan pesan dulu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, yang berhak mengambil kita, yang berhak memanggil kita adalah Bapa di surga. Jadi jangan takut dengan apapun, kalau misalkan ada yang kena, jangan langsung menyerah. Tetap saja tenang, jalanin proses. Dan itu bisa menjadi muncul imun dalam tubuh kita. Nah, mari kita lihat sekarang, apa yang penting yang akan saya sampaikan kepada saudara. Dan saya ingin menyampaikannya berdasarkan kebenaran dulu, karena kita harus melihat apa kata Alkitab. Gambarnya bisa kelihatan? Oke, yang saya sebut dengan Family Church New Life. Sudah. Bagaimana konsep ini nanti akan saya jelaskan. Kalau kita lihat gereja, gereja pertama kali didirikan oleh Yesus sendiri. Saudara, Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kata jemaatku ini, kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris, diterjemahkan church, gereja. Dalam bahasa Yunaninya adalah ekklesia, saudara. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini kabar baik, saudara. Alam maut tidak akan menguasai kita. Ketika saudara menjadi gereja Tuhan yang didirikan oleh Yesus sendiri, saudara, alam maut tidak akan menguasai kita sampai selama-lamanya. Makanya kita tidak mungkin masuk neraka kekal, saudara. Lalu kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah gereja Tuhan. Gereja Tuhan ciri khasnya, alam maut tidak akan menguasai kita. Dan gereja Tuhan memiliki otoritas. Lihat, inilah gereja didirikan. Jemaatku atau gereja dalam bahasa Yunaninya adalah ekklesia. Ek artinya keluar. Klesia atau kaleo itu artinya dipanggil, memanggil. Saudara. Jadi gereja itu merupakan kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia. Dipanggil keluar dari hidup menuruti hawa nafsu dan kedagingan. Dipanggil keluar. Nah, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar inilah nanti akan menentukan nasib sebuah kota sebenarnya. Pernyataan Bapa mengenai Yesus yang dinyatakan kepada Petrus, sebelumnya saudara, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu Matius 16 ayat yang ke-16. Inilah yang menjadi pengakuan gereja. Jadi gereja itu orang-orang yang mengakui Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Makanya di Roma 10 berkata apa? Jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sudah. Jadi inilah yang menjadi pengakuan gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, gereja didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Alam maut tidak akan menguasai gereja atau jemaatnya. Hal ini memiliki arti bahwa tidak ada gereja atau jemaatnya yang binasa selama-lamanya. Saudara ingat, kata gereja di sini artinya kumpulan orang. Orang. Esensi dari gereja bukanlah gedung. Esensi dari gereja bukanlah event, KKR, acara. Saudara. Esensi dari gereja adalah orang. Kumpulan orang. Jadi hal yang terpenting dari gereja adalah orang. Makanya ketika kita berkata, oh gereja A dibakar masa. Itu yang dibakar adalah gedung gereja. Bukan gerejanya, bukan orangnya. Saudara. Nah, gereja memegang kunci kerajaan sorga dan otoritas. Saudara. Minimal otoritas atas hidup kita, otoritas atas rumah tangga kita.
Dari kata eklesia dapat diketahui bahwa esensi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Yesus memanggil murid-muridnya untuk keluar dari dunia. Gereja ada untuk mencerminkan kemuliaannya. Saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah. Jadi yang disebut dengan bait Allah bukan gedung. Yang disebut dengan bait Allah adalah diri kita. Kalau ada teman di sebelah beritahu, kamu adalah bait Allah. Beritahu dia, kamu adalah gereja. Jadi orang, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin, amin. Itu jauh lebih penting daripada gedung, daripada apapun. Roh Allah diam dalam kamu. Dia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tidak adalah maut yang dapat menguasaimu. Ada Roh Amin. Allah yang hidup, yang tinggal dan menyertaimu sampai selama-lamanya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Allah yang membela kita, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah ialah kamu. Lalu saudara lihat juga di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh keluar dari Allah. Nanti kalau di Psalm Foundation kedua kita akan bahas lebih detail, saudara. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Bicara tentang gereja, kita bukan bicara organisasi. Kita berbicara tentang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita bicara tubuh kita di mana ada Roh Allah tinggal dan diam di dalam kita. Pada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Nah, saudaraku, keluarga, lembaga yang didirikan oleh Allah sendiri ada dua. Keluarga dan gereja. Langsung Allah sendiri yang memberkati keluarga, saudara. Dan Allah sendiri yang mendirikan gereja. Allah sendiri yang mendirikan sebuah keluarga untuk menaklukkan ciptaannya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Itu yang Tuhan mau. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Setiap kepala keluarga merindukan keluarga yang hidup dalam perlindungan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan masih banyak mungkin kerinduan-kerinduan kita yang lain, saudara. Tapi saya mau beritahu bahwa semuanya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi secara instan, butuh proses. Makanya ini kan kalau kita sebut bahasa sederhana saya kan bicara tentang buah. Seluruh anggota selamatkan, keluarga itu penuh kasih sayang, saling mengasihi, ada damai sejahtera, ketenangan, mengenal Tuhan dengan benar, memiliki kelakuan yang baik, keluarga yang kuat dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, keluarga yang hidup dalam perlindungan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ini kan bicara tentang buah. Ketika saudara bicara tentang buah mangga misalkan, saudara nggak bisa menabur benih mangga, habis itu sudah selesai tugas saudara. Nanti otomatis berbuah. Ketika saudara menabur benih mangga, kalau saudara mau mendapatkan buah mangga, saudara perlu menunggu, sabar, tetap menyiraminya, apalagi kalau misalkan tanahnya kering gitu kan, harus disirami, diberikan pupuk, dirawat, dijaga dari hama dan sebagainya, baru dia akan berbuah. Sama dengan rumah tangga. Atau kalau saya pakai ilustrasi lain, seperti seorang bayi. Anak kita ketika lahir masih bayi, saudara. Anak kita memiliki potensi untuk hidup sebagai manusia, bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat, bisa manjat sana sini, memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sebagainya. Betul ya? Anak kita punya potensi untuk melakukan itu semua,
karena dia memiliki benih ilahi. Nah, tapi apakah ketika anak kita biarkan gitu saja, tidak dijaga, tidak dirawat, maka buah itu akan muncul? Nggak usah kasih makan misalkan, apa yang terjadi? Akan mati, saudara. Nah, sama dengan keluarga kita. Kalau kita memang mau bangun keluarga yang bahagia, seperti yang ada ini, jangan saudara cuma modal cinta, pokoknya bahagia. Berapa banyak orang yang modal cinta di awal, nggak berapa lama cerai, nggak berapa lama pisah, buat pestanya besar-besaran lagi. Makanya yang harus kita sadari semua ini butuh proses. Dan prosesnya nggak susah. Saudara jangan berpikir prosesnya susah. Enggak. Prosesnya mudah. Asal kita mau dengar dan nurut baik-baik. Kan gitu ya. Prinsipnya kan cuma di sana. Yang jadi masalah adalah kita nggak mau dengar, nggak mau nurut baik-baik. Kita maunya berjalan dengan cara kita. Apakah kerinduan kita juga seperti yang ada di atas ini? Apakah kita tahu apa yang harus kita lakukan? Banyak orang merindukan ini, tapi mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itu dia yang jadi problem, saudara. Saudara rindu jalan-jalan ke Amerika, tapi saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan nih, saudara nggak akan pernah sampai. Tapi kalau kita merindukan ini semua, kita harus tahu apa yang perlu kita lakukan untuk ini bisa terjadi semua. Kalau tidak ada didikan dalam rumah tangga, saudara, Alkitab mencatat, kalau nggak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau nggak ada didikan dalam rumah tangga, ini jangan mimpi akan terjadi dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana membangun keluarga Kristus? Apa yang harus dilakukan? Di mana? Kenapa saya harus bangun keluarga Kristus? Pertanyaan yang lebih pentingnya lagi adalah, apakah saya siap bertanggung jawab untuk membangun keluarga Kristus? Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya siap berkomitmen? Apakah saya siap berkorban? Apakah saya siap untuk taat? Untuk membangunnya dibutuhkan sikap hati yang benar, tanggung jawab. Bahkan kadang kita harus siap kehilangan keuntungan secara materi demi keluarga kita. Sudah. Apakah kita siap untuk berkorban demi keluarga kita? Itu menjadi pertanyaan yang sangat penting saat-saat ini. Saudara, apakah kita siap mengesampingkan perasaan kita dalam arti kaku, gengsi, dan sebagainya? Kalau kita siap, maka apa yang tadi disampaikan bukan sekedar impian, tapi akan menjadi kenyataan dalam rumah tangga kita. Nah, inilah yang saya sebut dengan family church, gereja keluarga. Jadi, kita akan membentuk gereja keluarga ini, saudara, bukan secara organisasi, tapi inilah kehidupan yang seperti Alkitab ajarkan, family church, new life. Yang akan dibimbing, di-cover, dibantu oleh New Life. Family Church New Life itu prinsipnya begini, keluargaku adalah gerejaku. Itulah Family Church New Life. Saudara ingat dari dasar awal, gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar. Orang. Saya bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak saya, itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Masuk dalam kerajaan Allah dan otoritas Allah. Lalu prinsipnya sederhana, Bapak jasmani sama dengan Bapak rohani. Simple. Tidak sesusah yang kita bayangkan. Tapi ingat, dibutuhkan tanggung jawab, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan pengorbanan untuk menciptakan keluarga yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang kita impikan itu. Sesuai dengan impian Tuhan. Saudara. Makanya saya ingin mengajak saudara, kepala rumah tangga, secara khusus saudara, apakah mungkin kalau saudara seorang ibu atau seorang bapak, pokoknya kepala rumah tangga, saudara, untuk mengajak saudara mengambil satu komitmen, mengambil satu tanggung jawab, khususnya kalau ada suami, apalagi yang mendengarkan saat ini, sebaiknya saudara, kepala rumah tangga yang mengambil satu kali, dalam 1 minggu, setiap keluarga mengadakan kebaktian.
yang digembalakan, dipimpin, atau diatur oleh kepala rumah tangga, saudara. Bahasa kasarnya kalau saudara siap mengambil tanggung jawab ini, saudara, saya percaya apa yang terjadi di dalam kerinduan kita tadi, saudara, itu akan terjadi dalam rumah tangga kita. Saya tahu pasti sebagian orang berkata, tapi saya nggak pernah Pak doa bersama dan keluarga saya. Kaku nanti, kemudian ada kendala ini, itulah dan sebagainya. Ya pasti setiap keluarga punya kendala. Tapi coba saudara bayangkan sebentar. Bukankah saudara merindukan satu keluarga di mana dalam rumah tangga saudara ada pujian penyembahan kepada Tuhan? Bukankah saudara dan saya merindukan satu rumah tangga di mana kita melihat anak-anak kita mengenal Tuhan dengan baik, bisa sharing firman, baca Alkitab bersama, menafsirkan Alkitab dengan benar, kehidupannya menjadi kehidupan yang berhasil, pekerjaannya berhasil dan semuanya berhasil. Tapi bukan berarti tidak ada masalah atau penderitaan. Kita akan tetap kuat sekalipun ada penderitaan. Lalu apa yang dilakukan dalam kebaktian? Sederhana. Kalau kira-kira ini seperti rundown acara atau liturginya, ya ada doa pembukaan, siapa yang ditugaskan untuk memimpin, ya doa pembukaan, ada pujian penyembahan, ya doa sebelum firman, pemberitaan firman, doa firman, ada persembahan, ada diskusi atau kesaksian dari anggota keluarga. Ingat, anak itu paling baik curhat sama bapaknya, bukan sama pendetanya. Bukan berarti saya sebagai gembala nggak mau menerima curhat, bukan. Saudara jangan salah mengerti hal itu. Kalau bapak dan anak itu ada ikatan emosional, orang tua dan anak. Kemudian ada doa syafaat, lalu doa berkat dipimpin oleh kepala keluarga. Kepala keluarga lah memberkati istri, anak-anak, gitu ya. Dalam perlindungan Tuhan, itulah doa kita yang kita sampaikan kepada anggota keluarga kita. Untuk awal begini, bisa jadi nanti ada perjamuan kudus dan sebagainya. Cuman kita akan masuk dalam step by step dulu, saudara. Paling enggak, saudara mau menerima tanggung jawab saja, dimanapun saudara berada, bisa menjalankan Family Church New Life ini. Keluargaku adalah gerejaku. New Life akan mengcover saudara dengan materi-materi, dengan susunan acara yang sederhana seperti ini, saudara. Ada kebenaran firman disampaikan. Dari New Life juga ada kelas pemuritan, ada doa malam, lalu ada ibadah raya, online semuanya. Saya berharap saudara yang bergabung dalam Family Church ini adalah mereka yang aktif mengikuti di sana. Kenapa? Supaya nilai-nilai itu disampaikan dan baik. Gitu ya. Saya saja sampai saat ini masih punya bapak rohani. Barusan hari Sabtu kemarin kami pembapaan, kami sharing-sharing. Nanti mau pembapaan lagi kemungkinan Selasa ini. Saya harus ngikutin jadwal bapak rohani saya. Gitu. Untuk saya bisa ngobrol sama dia. Jadi kami pembapaan dari berbagai kota. Saya ngikutin apa yang dia sampaikan, prinsip-prinsip dan sebagainya. Saudara, inilah Family Church. Makanya kalau saudara siap, saudara memang punya hati anak dan arti, ya apa yang diajarkan dari kebenaran dan New Life, saudara trust sama New Life, saudara percaya, misalkan saya gembala New Life, saudara percaya sama saya pengajaran yang saya berikan, saya sudah berusaha sebaik-baiknya untuk memfilter dan sebagainya, mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan, tapi saudara tetap bersama-sama, saudara, itulah sebuah keluarga. Jadi anak bisa menerima bapaknya, kelebihan dan kekurangannya, bapak menerima anak juga kelebihan dan kekurangannya. Jadi bukan ngefans sama bapak rohaninya. Kalau ngefans gampang terluka, gitu kan. Ingat, seorang bapak tidak cari fans. Karena bukan artis bapak itu. Bapak itu membangun anak, melatih anak, mendidik anak, mempersiapkan anak supaya bisa kuat dalam menghadapi segala persoalan, supaya mengenal Tuhan dengan benar. Nah, bagaimana bila kepala rumah tangga tidak dapat pimpin doa, apalagi khotbah? Jangan khawatir, semuanya kan kita proses belajar. Nanti New Life juga akan membuatkan video, atau saudara nonton saja video dari ibadah dan sebagainya. Saudara bingung, saudara belajar pelan-pelan, kan dikasih catatan sama New Life kalau saudara mau khotbah apa. Dibuat sesimpel mungkin dan aplikatif, saudara.
Saya bersama dan istri saya dan keluarga saya baru mencoba, kami berkomitmen setiap hari Senin. Sudah. Jadi nggak harus lama, nggak harus 2 jam, apalagi 3 jam, enggak. Bisa saja kebaktiannya itu cuma 1 jam atau 45 menit mungkin. Kenapa? Karena secara urutan ini kan sebentar saja sebenarnya. Jadi nggak harus khotbahnya harus 1 jam, 45 menit. Enggak. Khotbahnya mungkin 15 menit, 30 menit, nggak apa-apa. Tapi kita bertanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai. Makanya bahan yang kami buat pun kami buat sangat sederhana. Dari New Life Community sudah disampaikan, di kebaktian di Family Church juga disampaikan. Karena yang penting adalah aplikatifnya, bagaimana kita melakukannya. Bukan sekedar tahu gitu ya. Dan keluarga-keluarga bisa berkomitmen bersama-sama untuk melakukan kebenaran firman. Jadi New Life akan menyediakan panduan, bahan khotbah yang dibutuhkan, khotbah yang disampaikan sesuai dengan bahan yang telah disediakan oleh New Life ya. Jadi kalau saudara memang mau bergabung dalam Family Church New Life, ya saudara menyampaikan bahan yang sudah disiapkan oleh New Life. Jangan saudara ngambil dari yang lain-lain, karena di internet banyak pengajaran-pengajaran yang sangat berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Bagaimana bila pada sibuk semua? Disinilah peranan gembala Family Church untuk mengatur waktu yang pas buat keluarga. Tidak harus minggu kebaktiannya. Saya ngambil hari Senin sama anak-anak, kami diskusi enaknya hari apa? Oke, hari Senin. Ya udah kita putuskan hari Senin. Nanti kalau misalkan Senin tiba-tiba ada kendala, ada yang sekolah, ada yang oke kita harus putuskan. Dalam minggu itu tetap harus ada kebaktian. Misalkan hari Sabtu kita kebaktiannya atau hari Jumat kita kebaktiannya. Nah, itulah peranan kepala rumah tangga. Nah, dengan adanya Family Church kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghormati Tuhan. Kalau kita ibadah online kan kadang ada yang baring-baringan sambil makan. Makanya apalagi kalau videonya dimatikan, bisa jalan-jalan, bisa kemana, bisa kan kurang menghormati. Pesan saya kalau kita ibadah online, duduklah manis. Ada minum nggak apa-apa, taruh minum. Ada snack, oke. Tapi jangan saudara tinggalkan kemana-mana gitu ya. Khusus untuk ibadah loh. Kalau saudara ikut seminar apa semua saudara nggak sembunyikan, yang penting saudara mau dapat intinya, dapat apa yang disampaikan ya nggak ada masalah. Tapi kalau ibadah belajarlah kita menghormati Tuhan. Nah makanya ketika kita Family Church nanti ajarkan anak-anak tuh duduk baik. Tentunya kalau anak-anak masih kecil ya kita nggak bisa paksa, gitu ya. Kita punya cara sendirilah untuk mengajari anak-anak kita bagaimana mereka mengenal Tuhan. Apakah ada pembekalan untuk Family Church, gembala Family Church? Ada, baik secara pribadi, konseling maupun secara online pemuritan. Apakah ada syarat menjadi gembala Family Church? Ada syaratnya. Syaratnya adalah sudah lahir baru dan cinta Tuhan dong. Memiliki hati anak, siap dibimbing, diarahkan, dan dididik, diberitahu kebenaran. Bersedia bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menjalankan kebaktian. Jadi bertanggung jawab dan berkomitmen gini, nanti kita akan buat grup untuk Family Church. Kalau kita sudah melaksanakan kebaktian, boleh kirim ke grup itu. Bahkan boleh ada kesaksian-kesaksian setelah kita jalankan Family Church. Misalkan anak kita sakit, kita doakan, dan anak kita dikuatkan, terjadi mujizat kesembuhan, atau anak kita makin mengenal Tuhan. Oh, anak kita sekarang aku sama anakku makin erat, dan sebagainya. Gitu ya. Boleh ada kesaksian-kesaksian nanti dalam grup Family Church. Jadi kita bertanggung jawab. Nanti dari New Life akan mendata siapa yang melaksanakan minggu ini, ibadah minggu ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu bersedia mengikuti arahan dari New Life dan mengikuti pengajaran disampaikan oleh New Life. Dengan mengikuti kegiatan online New Life, gitu ya. Supaya kita satu. Karena itu adalah pembekalan. Jadi dimanapun saudara berada, di kota manapun, saudara bisa mengikuti Family Church New Life. Lalu bagaimana dengan persembahan? Nah, persembahan itu saudara, kalau saudara memang berada di bawah pengembalaan gereja lain, kembalikan persembahan ke gereja saudara. Karena kita mengajari anak-anak kita untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan sebagainya kepada Tuhan. Gitu ya. Saudara kembalikan ke gereja saudara. Gitu. Kecuali kalau saudara nggak ada gereja, saudara mau ke New Life nggak ada masalah. Gitu ya. Saya percaya ke depannya nanti, persembahan itu akan diberikan kepada orang-orang yang memang mengajarkan firman. Tadi Bu Mifong kasih saya ayat yang bagus sekali, yang jujur aja saya baru memperhatikan tadi. 1 Timotius 5 ya kalau nggak salah.
1 Timotius pasal 5. Oh bukan, tadi ayatnya Bu Mifong masih ingat ayatnya? 5 ayat 17. Oh 1 Timotius 5 ayat 17 ya? Iya. Oke. 1 Timotius 5 ayat 17 berkata seperti ini. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara lihat dalam terjemahan Sederhana Indonesia, 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17. Sebentar. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Sebentar, saya pingin suaranya mungkin yang pas lagi nggak berbicara boleh di mute gitu ya mic-nya. Oke. 1 Timotius 5:17, penatua-penatua yang baik, yang terjemahan Sederhana Indonesia, para penatua yang memimpin jemaat dengan baik pantas dihargai dengan 2 cara, yaitu menghormati mereka dan juga memberikan honor yang pantas khususnya kepada penatua-penatua yang mempunyai tanggung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. Karena dalam kitab suci terdapat 2 ayat ini. Yang pertama, jangan mengikat mulut sapi yang sedang bekerja menginjak-injak gandum untuk melepaskan biji dari bulirnya. Biarkanlah sapi itu makan sambil bekerja. Yang kedua, seorang pekerja berhak menerima upahnya. Nah, saya percaya nanti gereja ke depan, kalau misalkan gereja, apalagi kalau gereja konvensional sudah berkurang karena bisa jadi dalam segala kondisi, bisa jadi dalam kondisi kerusuhan, perang dan sebagainya, maka family church ini akan menjadi jawaban. Nah, persembahan dari family church ini akan diberikan kepada mereka yang mengajarkan firman kepada mereka, kepada bapak rohaninya gitu. Cuman sekarang kita masih ada konvensional, ada apa? Cyber church juga gitu ya, ada ibadah keluarga. Ya, saudara kembalikan ke tempat di mana saudara digembalakan saja. Biar gampangnya begitu. Kembalikan persembahan ke tempat di mana saudara digembalakan. Nah, lalu manfaat family church New Life adalah pertama, membawa seluruh keluarga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kalau saudara melakukan ini. Bukan hanya seluruh anggota keluarga, kita pun akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Beda dengan mesbah keluarga. Mesbah keluarga kadang kita tanpa persiapan. Oh, pokoknya baca ayat gitu kan. Tapi kalau kebaktian kita harus persiapan. Siapa yang memimpin pujian, siapa yang doa, nanti siapa yang menyampaikan firman. Apalagi yang menyampaikan firman kan harus membaca dan merenungkan dan berusaha menyampaikannya dengan mudah dan jelas. Yang kedua, memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan. Makanya yang tadi kalau kita merindukan keluarga kita diselamatkan, ini salah satu manfaat yang bisa timbul ketika kita mendengar firman bersama dan anggota keluarga kita. Mempererat hubungan antar anggota keluarga, itu yang ketiga, lebih enak. Memang bagaimana ketika kita lagi berantem gitu kan? Gak mungkin dong kita ibadah. Nah, disinilah pinter-pinternya kepala rumah tangga gitu ya. Kalau misalnya lagi berantem atau apa, bagaimana kita harus menghadapi menyelesaikannya? Kan nggak mungkin gara-gara berantem kita nggak ada kebaktian, kita nggak buat ibadah. Apakah oke hari ini belum bisa nih, lagi bete, lagi jengkel anakku misalkan, ya udah kita pindah di hari yang lain. Atau aku lagi bete nih nggak siap misalkan. Tapi jangan juga setiap hari saudara berantem, bete-bete, pindah-pindah, nggak ada ibadah gitu kan. Itu juga kan nggak benar. Berarti kan ada something wrong dalam rumah tangga kita. Makanya dengan kita menjalankan family church ini sekalian untuk mendiagnosa apakah rumah tangga kita ada problem atau tidak. Kalau nggak ada problem, seharusnya ini akan dengan mudah kita lakukan. Betul nggak? Tapi kalau rumah tangga kita ada problem, orang tua nggak bagus hubungan dengan anak, anak dengan saudaranya nggak bagus, anak dengan orang tua nggak bagus, ya akan susah. Akan susah. Nah, makanya kita yang belum pernah melakukan pasti kita bingung. Gimana cara mulainya? Sudah, tenang. Pelan-pelan saja. Doa, nanti ada dengar MP3 1, sampaikan renungan khotbah, gitu ya. Baru sharing-sharing dan sebagainya.
Lalu manfaat family church ini melatih anggota keluarga untuk melayani Tuhan. Jadi family church ini bukan mesbah keluarga, tapi benar-benar kebaktian. Kalau selama ini kita kebaktian di New Life seminggu sekali, ini kebaktiannya dipindah di rumah kita masing-masing. Yang pimpin adalah kepala rumah tangga. Begitu bahasa sederhananya. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini kuat, sudah. Mau ada konvensional church atau tidak, kita akan tetap kuat. Mau ada masalah, apapun kita akan kuat. Karena kita bersama dan anggota keluarga kita mengenal firman Tuhan dengan benar. Gitu ya. Nah, bagaimana cara bergabung dengan Family Church? Nanti bisa WA ke Anne, ke nomor New Life. Saudara bisa kasih nama, alamat, kota, nomor HP. Nanti akan diinformasikan di grup. Nama anggota keluarga saudara siapa? Misalkan saya, kemudian nama anggota Ervi, istri saya, kemudian Alfor, Alin, Lovin, anak nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Cuma begitu saja. Nah, manfaat grup ini kita akan buat grup WA, lalu kita akan kasihkan saudara bahan yang bisa didiskusikan, yang dikhotbahkan di Family Church-nya nanti. Saudara juga akan dipantau setiap minggu, akan dibantu. Gimana ibadah minggu ini? Saya berharap saudara respon. Oh, minggu ini kami berjalan di hari Selasa jam sekian. Ya, kalau ada foto lebih bagus. Kirim foto lah lebih bagus. Kan happy bersama dan keluarga dan sebagainya. Gitu. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana seorang mendapatkan hikmat. Hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan dan janganlah kau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, betul ya? Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah, ayat ini sering diucapkan pada saat ulang tahun, umur panjang tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau kita tahu ayat ini, yang dimaksudkan adalah siapa? Orang yang mendapatkan hikmat. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, orang yang memperoleh hikmat dan kepandaian ini, hikmat itu lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang, tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau orang itu dapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana seorang memperoleh hikmat? Nah, seorang memperoleh hikmat, kalau saudara lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ternyata iman itu menurun, saudara. Ketika kita membangun family church ini, iman itu akan menurun. Kenapa? Karena teladan dari orang tua akan turun kepada anak. 2 Timotius 3:15, saudara perhatikan di sini, 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saya ulang, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sekali lagi, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi jangan dikira kita mengajari anak-anak mesbah keluarga, itu nggak ada artinya. Dari kecil engkau telah sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ayat penutupnya adalah taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Adalah kepala keluarga. Anak-anak harus tunduk kepada pemimpinnya, yaitu kepala keluarga. Makanya saya mengajak saudara-saudara yang malam ini membuat keputusan untuk mengambil komitmen. Aku mau bergabung dalam Family Church New Life. Mau ikutin arahan, step by step, punya hati anak, bersama dengan istri dan anak-anakku, pelan-pelan ngambil tanggung jawab. Mungkin awal-awal kebaktian lucu ya, kita kebaktian cuma berdua aja rasanya.
kesannya lucu gitu, tapi enggak, itu tidak sia-sia, Saudara. Ingat, gereja adalah kumpulan orang percaya. Jadi kita harus mengerti itu prinsipnya, Saudara. Lalu bagaimana dengan yang jomblo? Ya, segeralah cari pasangan hidup. Oh enggak. Ata tersenyum langsung. Oh enggak ya, Taya. Ya, Saudara, untuk yang jomblo, saudara bisa cari teman. Kalau saudara di kos, ya teman kos saudara coba ajak. Lalu saudara daftarkan kalau memang mau berkomitmen bersama-sama untuk membuat kebaktian. Saudara mengikuti apa yang disampaikan melalui New Life. Oke, itu intinya. Saudara, apa yang mau saya sampaikan sudah saya sampaikan.